Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktastafia Putri dengan NIM 19016112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang ketimpangan sosial, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga mengenai gaya hidup generasi gawai. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Membahas mengenai pengertian ketimpangan sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Naidu dan Wells, ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andrianov Chaniago, paling tidak terdapat 6 ketimpangan yang terjadi. Yang pertama yaitu ketimpangan desa dan kota. Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan di kota yang jauh lebih maju daripada di desa. Yang kedua, adanya kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia memperoleh pendidikan yang jauh lebih baik ketimbang sebagian lainnya. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Sebagian golongan mempunyai status ekonomi yang jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya. Yang keempat, ada ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Sebagian kelompok swasta memiliki aset yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Yang kelima, ada ketimpangan antar sektor ekonomi. Sebagian sektor ekonomi memperoleh perhatian yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Contohnya sektor properti. Yang keenam, ada ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Terkait dengan poin nomor 1, bahwa wilayah tertentu memperoleh perhatian pembangunan sektor ekonomi yang lebih baik dibandingkan wilayah yang lain. Lanjut materi yang kedua mengenai pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran atau penelitian. Nah, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan di Indonesia dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 tentang perguruan tinggi. Pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan, ketinggalan, serta fungsi pendidikan di Indonesia. Menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan tinggi. Yang pertama, pola pikir akan lebih tertata dan logis. Saat menempuh perkuliahan, seseorang akan lebih memiliki pola pikir yang terbuka. Hal ini dikarenakan selama kuliah, pola pikir akan tertata, dan akan membuat bersikap ketika menghadapi masalah. Yang kedua, memiliki pikiran yang terbuka. Berkaitan dengan poin pertama, dengan memiliki pola pikir tertata dan kritis akan membuat seseorang terbuka dalam menerima perbedaan. Dan yang ketiga, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.
Dengan bertemu banyak orang akan membuat seseorang akan mendapatkan banyak pengetahuan selama perkuliahan. Di bangku perkuliahan tidak membatasi seseorang untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang keempat, mendapat jalinan pertemanan dan relasi yang lebih luas. Di perkuliahan akan bertemu dengan orang-orang yang dari berbagai daerah, sehingga kita lebih mudah dalam menjalin pertemanan dan relasi. Yang kelima, membantu mendapatkan peluang kerja dan karir yang lebih bagus. Seseorang yang lulus dari dunia kuliah akan lebih memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan memiliki karir yang lebih bagus. Yang keenam, memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekonomi dan mengangkat derajat keluarga. Dengan memiliki pekerjaan dan karir yang lebih bagus akan membuat ekonomi seseorang meningkat dan derajat keluarga dalam lingkungan sosial akan ikut meningkat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yaitu seseorang yang mempunyai motivasi untuk berkuliah, terdorong untuk melanjutkan studi sesuai keinginannya. Hal ini juga berkaitan dengan cita-cita yang ingin dicapainya, dan kemauan dari dalam diri sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga juga berperan dalam memberikan pengetahuan seseorang untuk melanjutkan studinya. Dukungan dari orang terdekat akan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang diinginkan dan dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kuliah. Yang pertama yaitu memotivasi diri sendiri, mencari informasi sebanyak mungkin, tentukan minat dan ketertarikan jurusan, mempersiapkan mental dan fisik, serta minta dukungan dan doa orang tua. Materi yang terakhir yaitu tentang gaya hidup generasi gawai. Hampir semua kegiatan yang ada di hidup kita semua menggunakan gawai. Nyaris hampir semua remaja, bahkan anak-anak tak bisa lepas dari ponsel, gawai, atau alat elektronik lainnya. Selain sebagai alat komunikasi, gawai memang telah menjelma menjadi alat hiburan, sarana sosialisasi, sumber informasi, dan berbagai hal lainnya. Tanpa ponsel misalnya, seseorang akan merasa ada yang kurang dalam dirinya. Namun, fenomena ketergantungan terhadap teknologi seperti ini bisa menjadi bom waktu, apalagi jika penggunaannya tidak bijak atau berlebihan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.